Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi Tribuners, wabarakatuh. apa kabar hari ini? Semoga sehat di tengah kondisi masih pandemi COVID-19. Tribuners, hari ini saya Yusuf Mulyawan bersama Mas Hadi Prayogo akan mewawancarai secara eksklusif Bapak Dawam Raharjo. Beliau adalah calon bupati Lampung Timur terpilih periode 2021-2025. Tribuners, kita bincang-bincang sedikit dengan Pak Dawam Raharjo. Kebetulan beliau sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur serta sudah dirapat paripurnakan oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagai calon bupati Lampung Timur terpilih. Kita akan bincang-bincang. Izin Pak Dawam, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat Pak ya. Tengah pandemi COVID, semoga tidak ada sesuatu yang luar biasa diri Pak Dawam sendiri dan keluarga. Pak Dawam, kita bincang-bincang sedikit ini Pak. Sudah ditetapkan oleh KPU, kemudian diparipurnakan oleh DPRD. Kira-kira ke depan kan tinggal pelantikan. Bagaimana progres pelantikannya Pak? Apakah sudah dapat kabar mengenai waktu atau seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih kepada Mas Yosa ya. Untuk mengenai waktu pelantikan sesuai dengan rencana itu insya Allah kalau nggak ada perubahan itu tanggal 17 Februari. Itu yang jelas informasi sementara itu, cuman sekarang berkas masih usulan sudah disampaikan ke provinsi, tinggal provinsi ke Kemendagri. Ya, oke. Kira-kira nih Pak, apakah ada persiapan khusus Pak menuju pelantikan? Ini kan sudah 17 Februari, sudah tidak terlalu lama lagi Pak. Ya kalau persiapan khusus ya tidak, yang jelas semua itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Dari pemerintah daerah memang sudah ada panitianya, mereka sudah menyiapkan, cuman karena kami ini juga sebagai tamu, yang ibaratnya selama ini kami ibaratnya kita mau masuk, mau permisi, tapi mereka sudah mempersiapkan, minimal sudah ada komunikasi untuk dalam rangka persiapan sudah pelantikan. Sudah ini Pak, kira-kira biasanya kan pesan baju atau apa, atau sudah ada baju sebelumnya Pak? Kalau Pelantikan. pesan baju ya alhamdulillah, karena itu juga nggak bisa mendadak, kami bersama Pak Aswar Hadi sudah pesan baju ya, mudah-mudahan pas saat digunakan sudah artinya sudah siap, sudah ready. Baik. Kalau sekarang sedang sibuk menjalani aktivitas apa Pak jelang pelantikan ini? Apakah sudah ada konsolidasi misalnya dengan tim, atau seperti saat ini Bapak kabarnya sering ketika Jumatan mengisi khotbah, kemudian juga semacam riungan dengan jemaah masjid. Silakan Pak. Ya kalau sementara ini sambil menunggu, kami berusaha tetap karena dengan kondisi situasi saat ini masih COVID-19, ada pembatasan pertemuan, perkumpulan, kami menjaga mengurangi itu. Nah ini kebetulan karena ada permintaan bahwa saya suruh mengisi khotbah. Nah, ya karena kebetulan saya ada waktu ya saya sanggupi, karena bagaimanapun yang minta masyarakat, tokoh agama, sementara kami dipilih oleh masyarakat dan kami akan kembali ke masyarakat. Kami akan jadi pelayan masyarakat. Karena itu saya salah satu program saya dalam rangka sholat Jumat itu bagaimana supaya kita selalu dekat masyarakat, selalu berdialog santai tanpa resmi, sambil ibaratnya kalau yang minta mau khotbah ayo, kalau memang ada imam ayo, suruh pengajian ayo. Ya, jelas sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat. Ya, jadi setelah Jumatan bincang-bincang santai dengan warga gitu Pak. Ke depan kira-kira seperti itu Pak ya. Oke. Mas Hadi mungkin Mas. Ya, baik, terima kasih Bang Yos, Pak Dawam, luar biasa. Jadi rombongan kami Tribun Lampung tadi sempat tersenyak, lumayan kaget, dan setelah itu kagum. Kami diterima oleh Pak Dawam di masjid. Kita tadi sholat Jumat juga bersama-sama, kemudian mendengarkan khotbah dari Pak Dawam, dan yang luar biasa tadi sudah disebutkan Mas Bang Yos, tapi ini yang beda dengan yang lain barangkali setelah sholat kemudian makan siang bersama. Nah sebenarnya Pak, model seperti ini bagus ini, paling enggak untuk menghimpun masyarakat lewat masjid. Nah ini apakah Bapak pertahankan jika nanti sudah dilantik, atau Bapak punya cara lain untuk menampung aspirasi masyarakat Pak? Terima kasih. Yang jelas ini memang kita akan mulai
Karena di samping kita beribadah nggak langsung kembali pulang, bisa berdialog dengan masyarakat, jamaah dan para kiai, mungkin tokoh-tokoh, mungkin ada yang disampaikan sebelumnya supaya nggak berpikir ke rumah, kita adakan riungan. Jadi setelah riungan kita santai, ayo kita bersama. Toh kita kalau sudah artinya jangan sampai begitu tatkala kita sudah jadi lupa nanti. Jadi tatkala ini tengah kita yang jadikan masyarakat, tokoh masyarakat, kita kembali masyarakat, ayo kita apa yang bisa kami berbuat pemerintah, apa masukan dari masyarakat bisa tamu, apa yang harus kita bisa lakukan di pemerintahan dalam melayani masyarakat. Nah, Baik. insya Allah ini kita akan lestarikan. Ya. Satu lagi Bang Yos dari Ya, saya. silakan. Setelah itu silakan Bang Yos. Jadi Pak, begini Pak, untuk membedakan kepemimpinan Pak Dawam ini dengan bupati-bupati yang lain tentunya, apa kira-kira fokus pembangunan untuk Lampung Timur ini, khususnya untuk masyarakat? Atau katakanlah program kerja 100 harinya apa nih kira-kira prioritasnya? Silakan, Pak. Terima kasih untuk sementara program 100 hari, karena bagaimanapun juga memang rencana sudah disusun sama yang dahulu, sehingga kita dalam waktu 100 hari kan ibaratnya kan pendek. Jadi saya akan mengajak mindset kita akan berubah bagaimana pemerintah dalam hal ini pegawai ASN dalam hal ini kita berikan paham bahwa ASN adalah pelayan, bukan Pelayan, bos. ya. Dan saya sampaikan dalam khotbah tadi, yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Kita lihat kita ini sebagai pelayan, harus melayani dengan yang sebaiknya. Apa mau puas semua? Belum tentu. Minimal bagaimana bisa membuat puas bagian masyarakat. Baik, Pak, di Lampung Timur ini ada ikon Pak, Taman Nasional Waikambas. Nah, kira-kira apa sudah ada terpikirkan oleh Pak Dawam untuk bagaimana support Pemkab Lampung ke depan untuk pengembangan TMWK? Silakan Pak. Untuk TMWK, karena bagaimanapun itu kan milik nasional, bukan artinya milik. Kita akan support, kita akan bersinergi dengan pusat. Bagaimana mengembangkan supaya artinya yang sudah bagus kita teruskan, yang belum yang harus supaya bisa menarik minat investor, minat ibaratnya wisatawan. Jangan baik dari luar negeri atau mungkin wisatawan domestik. Sehingga dengan itu bangga bahwa Lampung Timur ini punya Taman Nasional Waikambas yang notabene ini adalah kebanggaan bukan saja daerah tapi juga nasional. Oke, yang lain lagi pertanyaannya begini Pak, ini agak sensitif sebetulnya, tapi semoga tidak menyinggung. Ini Lampung Timur ini ada semacam citra ini Pak, yang citra yang sebenarnya dibuat-buat oleh kita sendiri, yaitu tempatnya begal gitu Pak. Banyak sekali orang-orang bilang, wah Lampung Timur, kalau sudah Lampung Timur agak ngeri, agak takut. Kira-kira bagaimana nih Pak pandangan Bapak untuk kira-kira ke depan supaya citra itu tidak ada lagi lah, kira-kira gitu, stigma negatif itu tidak ada lagi. Silakan Pak. Terima kasih. Yang jelas kalau dibilang begitu kami juga asli Lampung Timur juga artinya tidak menerima. Karena bagaimanapun juga di Bandar Lampung juga banyak yang notabene tidak terespons karena sudah mindset sudah lama pokoknya begal dari Lampung Timur, dari Lampung. Padahal nggak selamanya, bahkan orang ini. Nah inilah citra ini, apapun kita tidak bisa pungkiri. Ini yang harus kita rubah. Siapa yang merubah? Ya kita, masyarakat Lampung Timur. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa kecuali kaum atau bangsa itu sendiri yang merubah. Nah, sekarang masyarakat Lampung Timur, di sini Anda nanti kita akan kerjasama ibaratnya dengan bersinergi dengan Polri, dengan TNI, bagaimana mengkondisifkan wilayah. Kalau wilayah aman, insya Allah investor akan bisa berbondong-bondong masuk ke Lampung Timur. Ya, ini kita beralih ke COVID Pak, COVID-19 di Lampung Timur juga beberapa kali masuk zona merah, walaupun sekarang kembali lagi ke zona oranye. Kira-kira pandangan Bapak ke depan untuk penanggulangan COVID-19 di Lampung Timur seperti apa Pak? COVID-19 bukan saja di Lampung Timur, memang ada perkembangan banyak di sini. Yang jelas kami berharap mengajak saya sendiri dan seluruh warga masyarakat, ayo sama-sama kita menjaga anjuran pemerintah, melaksanakan anjuran pemerintah, karena sebagai umat yang beragama kita harus taat kepada agama kita, agama menganjurkan taat kepada pemerintah. Enggak mungkin semua itu cuma cukup pemerintah tanpa peran serta masyarakat. Dengan peran serta sama-sama menjaga
COVID-19 mudah-mudahan segera hilang, bukan justru bertambah. Kita disiplinkan diri untuk tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Itulah anjuran pemerintah. Baik, Pak Dawam, Tribuners, Mas Hadi, dua Ya. pertanyaan lagi sebelum kita selesai. Pertanyaannya begini Pak, background Bapak sebagai birokrat nih Pak, sebagai camat, kemudian sebagai kepala badan di Kabupaten Trenggalek, pernah juga di sini juga pernah camat. Kira-kira apakah akan membawa gaya kepemimpinan Bapak nanti di Lampung Timur sebagai backgroundnya sebagai birokrat? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau saya yang jelas, saya memang birokrasi secara Ya. administrasi. Kebetulan wakil kita sebagai politisi. Kita akan kombinasi bagaimana supaya kan nggak semuanya sama. Kita situasi kondisi bagaimana supaya kita sama disiplin dan saling mengisi. Sehingga kelemahan saya bisa ditutupi wakil kelemahan wakil bisa saling bersinergi sehingga sesuai dengan harapan masyarakat. Yang perlu ditekankan bahwa kita ini bukan bos, kita adalah pelayan masyarakat. Yang kita layani pikirannya berbeda-beda. Kita harus bagaimana bisa meminit mereka karena manajemen bagaimana meminit mereka seolah-olah mereka ikut kita karena mungkin akhlak dan perbuatan kita. Nama buistuli utami mama karimal akhlak. Kita utamakan akhlak, bagaimana memberi contoh kepada masyarakat tindak tata perkataan perbuatan yang baik. Baik, terakhir ini Pak, Tribuners, apa nih harapan besar Pak Dawam untuk Kabupaten Lampung Timur 5 tahun ke depan ini Pak? Harapan yang jelas 5 tahun ke depan, karena pemerintahan harus kita benahi supaya pelayanan lebih baik, pembangunan lebih baik, dan masyarakat situasi kondisi lebih kondusif, terutama yang disampaikan yang katanya daerah rawan, kita hilangkan pandangan itu dengan wujud kerja nyata, sehingga dengan menciptakan lapangan pekerjaan, artinya karena kejahatan bukan cukup karena mungkin karena nggak ada lapangan pekerjaan berkaitan dengan ekonomi, sehingga dengan kondisi apalagi ditambah dengan COVID ini kita upayakan kita bersama-sama bersinergi dalam rangka menciptakan wilayah yang aman, tentram, baldatun. Amin. 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 Mas Adi ada tambahan? Baik, gitu aja Bang Yos. Saya kira sudah luar biasa nih Pak Dawam. Mudah-mudahan sukses ya Bang Yos ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Dawam. Tribuners, kita sudah sampai di ujung wawancara eksklusif kita. Ya ini dadanya ala Tribuners. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Yusuf Liawan, Mas Hadi Prayogo, dan Pak Dawam Raharjo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.